Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi. Kali ini saya akan membuat sebuah demo produk lagi ya. Kali ini kita akan membuat sebuah agenda atau notes. Nah, notesnya itu bentuknya seperti ini. Ini sudah jadi ya. Ini pekerjaan saya beberapa bulan yang lalu. Eh, saya mendapatkan proyek pekerjaan agenda modelnya seperti ini. Nah, dalam agendanya ini terdiri dari ini posisi tertutup, ini terbuka, ini ada isiannya diselipin aja di kantongnya gitu. Nah, isiannya itu seperti ini, notes gitu, notes. Ini dijilid, dilem panas sama dijahit ya. Nah, ini terbuat dari kulit sintetis dijahit dengan di dalamnya ada semacam karton gitu. Lalu di sini ada saku kantong-kantong buat nempatin kartu nama dan sebagainya. Ini juga di sini buat nempatin mungkin brosur atau tiket atau apa ya. Kantong juga. Ini di sini ada pulpennya. Nah, satu paket ini kita dapatkan proyek dari salah satu perusahaan ya. Pesannya waktu itu lumayan banyak. Nah, satu paketnya terdiri dari cover, pulpen ini plus sablon ya. Plus ada sablon logonya, dan ini isiannya. Jadi ada 3 macam produk dalam satu produk ini ada 3 macam model ini isian ini. Cover ini bisa direfill ya. Seandainya nanti ini habis dibelikan di Gramedia, nanti dia bisa dimasukin lagi, diselipin lagi ke sini. Jadi covernya bisa dipakai selamanya. Itu. Nah, ini order ini juga saya dapatkan melalui kerja dari rumah saja. Kerja dari rumah saya menawar-nawarkan melalui email seperti itu. Lalu ada salah satu perusahaan yang mengundang untuk tender dan diskusi mengenai produknya. Kita disuruh untuk membuatkan desain dan sampelnya dari beberapa sampel yang diajukan oleh para kompetitor. Kita termasuk yang dipanggil untuk penjajakan lebih lanjut. Nah, setelah prosesnya kita lalui, akhirnya kita mendapatkan order ini. Kita dapatkan kontrak yang lumayan besar. Nah, ini contoh, ini adalah kontraknya. Ini saya sensor ya. Saya sensor perusahaannya, saya sensor. Nah, ini perusahaannya saya sensor. Nah, ini jumlahnya agenda dengan pen dan logo untuk exhibition ya. Jumlahnya 2000 pieces ya, 2000 set itu. Harganya itu 50.000 ya, totalnya itu 100 juta rupiah. 100 juta rupiah itu ada pajak ya, PPN 10%. Jadi total kotornya 110 juta rupiah. Nah, kita dapatkan melalui metode-metode yang sama seperti yang kemarin. Kita bisa menghasilkan uang banyak dengan keterampilan dari Photoshop, Corel, serta kegigihan kita menawarkan ke perusahaan-perusahaan itu. Apa yang bisa kita jual kita tawarkan melalui email-email itu. Nah, dari email-email kita nanti itu kemungkinan salah satu ada yang tertarik lah dengan penawaran-penawaran kita itu. Nah, sekarang kita mencoba membuat agenda ini. Coba kita buat ya. Modelnya seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Nah, seperti ini. Seperti ini, kita mulai saja. Kita membuat agenda tampak luar dulu ya.
Sebelumnya ini kertas medianya kita bikin A3 dulu aja biar besar, portrait aja. Nah, agendanya ini kita bikin kotak dulu, tampak luar. Kita bikin kotak, terus kita round ujungnya, lalu kita lakukan garis tengahnya, kira-kira di sini lah ya. Nah, ini tengahnya kira-kira di situ, kepanjangan kayaknya segini. Nah, lalu kita buat review garis-garis jahitnya ya. Banyakkan 2 ya. Nah, ini adalah posisi titik jahit ya, kurang lebihnya posisi jahit. Kita bikin putus-putus. Nah, ini seolah-olah jahit. Kita kasih warna merah ya. Merahnya kita cari yang marun ya, agak-agak merah gelap gitu. Kita klik 2 kali aja yang di bawah ini. Nah, ini cukup. Nah, kemarin kita sudah bikin logo palang merah ya. Kita ambil logo yang kemarin aja biar mudah ya. Nah, kita taruh sini logonya sebagai semisal. Ini adalah bentuk desain depan cover. Ini merah, nggak kelihatan ya, putih. Ya, palang merah Indonesia. Nah, selanjutnya kita bikin dalamannya. Dalamannya seperti apa ya? Dalamannya seperti ini. Nah, kita bikin dalamannya. Pertama kita copy dulu semuanya. Kita copy, kita geser kontrol ke kanan. Nah, selanjutnya yang tengah tetap ada, tinggal kita kasih tempat buat pulpen ya. Tempat buat pulpen. Ini kita hapus dulu. Terus kita bikin semacam garis segitiga ini. Kita bikin garis di sini. Kita tarik sampai sini. Ini ada jahitannya. Kita kasih 1. Kita dobelkan karena ini ada 2, kita geser lagi. Kita geser sampai sini. Ini adalah potongannya. Kita geser buat kita buat garis-garis jahit ya. Garis jahit. Kita buat garis lurus. Garis jahit. Garis jahit. Garis jahit. Garis jahit.
Ini juga kita convert dulu, kita buat garis jahitnya. Ini juga di sini ada garis jahit ya, garis jahit. Kita convert dulu, bisa dikasih garis jahit. Garis jahit terlalu lenggang. Nah, ini satu juga. Nah, setelah itu kita bikin kantong. Kita klik yang paling luar ini, paling luar kita klik, kita kecilkan terus sekian lah kira-kira. Kita tekan klik kiri dan klik kanan bareng untuk ngopi. Nah gitu. Nah, kita tarik ke atas sampai di atas, ini. Nah terus ini kita tambahin. Nah, yang ini kita nggak usah, kita nolkan aja yang di sudut sini, 0 0 0. Nah, jadi hanya ini yang round ya. Sini juga ada, kita hilangkan warnanya dulu supaya tembus. Nah, kita kasih garis jahit juga di situ. Kita konturkan saja. Kita kasih garis jahit garis satu, titik jahit. Sudah. Dengan begini kita sudah dapat tampak depan dan tampak belakang covernya. Selanjutnya kita sisihkan, kita landscape, kita sisihkan ke sini, kita membuat isiannya. Kita ambil ini. Kita bikin kotak isiannya, kita tarik ke sini. Nah, isiannya kita lalu kita bikin garis-garisnya. Setelah kita bikin kotak, kita bikin garis shift ya, buat biar untuk lurus ya. Tekan shift lalu gitu. Nah, ini kita paskan. Untuk tampilan cetak nanti kita bikinnya harus kasih lebih ya. Ini kita bikin desainnya dulu, jadi kita paskan dulu. Kalau nanti buat kalau mau dicetak harus dilebihkan 2 mili seperti ini buat area potong. Jadi nanti begini, ini adalah area aslinya, area jadi, harus kita lebihkan gini buat dipotong supaya nanti ketika dipotong kalau ada meleset setengah mili atau 1 mili tidak kelihatan putih atau tidak kelihatan terputus gitu. Nah, ini adalah, kita kasih dari sekarang aja nggak apa-apa. Ini adalah garis luar, kita kasih. Nah, kita shift sampai bawah, kita tarik, kita copy, lalu kita blend aja biar jaraknya sama ya. Kita pakai menu blend. Nah, kita kasih 20 coba. 20 itu jaraknya berapa ya antar garis ini? 4 mili terlalu kecil ya. Biasanya umumnya 7. Berarti kita kurangi aja ini. Segini 7, nah segini pas. Nah, ini terus di sini kita kasih garis merah ya. Garis merah. Atau karena ini
karena ini tidak ukuran sebenarnya ya, cuman skala kecil, kita bikin yang agak mendekati, nah sini aja seperti kelihatan seperti ini, seperti lebih, karena garisnya ada dua ya, garis merahnya ada dua, nah, dua. Nah, ini kita paskan karena ini nanti jilid benang ya, dia bukanya ke atas, maka ini kita grup, kita taruh ke bawah, kita grup dulu, lalu kita tarik ke atas sambil pencet kontrol, nah klik kanan. Nah, jadilah ini garis tengah nanti dilipat. Nah ini lipatannya di sini, lipatan, jadi nanti dia terlipat di sini, terlipat di sini. Nah, nanti dia ini akan terlipat ke sini, terlipat ke belakang. Nah ini buat menulis notasnya. Nah ini adalah sebuah pengaplikasian sebuah desain ke dalam sebuah produk real, produk jadi yang bisa kita jual ke perusahaan-perusahaan. Nah selanjutnya ini ada covernya juga, covernya sama putih aja, cover buat cover dalam, ini cover notes ya, cover note ini notnya karena tebal maka ada punggungnya, kita kasih punggung. Nah punggungnya sekitar segitu. Nah di sini kita kasih logo palang merah. Kita center. Nah seperti itu, ini adalah covernya. Ini isinya nanti kita isi 100, kita jilid di sini, lalu kita selipkan di sini. Nah sementara untuk pulpennya ya pulpen biasa, yaitu pulpen Joico aja, beli bisa di Tokopedia atau di pasar atau di mana. Nah, beli Joico pulpen, tinggal di sablon. Misalkan kita ambilkan di internet ya, penampakan preview ya. Joico color pen. Nah ini ya pennya, kita copy aja, kita masukin ke sini. Nah ini kita kecilkan, buang aja. Nah ini kita nanti sablonnya di sini aja, logo palang merahnya kita taruh sini. Nah nanti di sablon di sini, di pulpen sini. Nah seperti ini, Nah kita bisa bikin produk-produk seperti ini lalu kita tawarkan. Nah perusahaan membutuhkan hal-hal yang seperti ini. Semakin besar perusahaan itu, semakin besar pula permintaan, kebutuhan akan barang-barang seperti ini. Kalau dia pesan akan jumlahnya sangat besar sekali. Kalau kita beruntung dapat rezeki, kita dapat proyek yang luar biasa besar, kita bisa menghasilkan banyak uang dari sini. Demikian ya, untuk memotivasi para teman-teman, para pemula yang bingung mau usaha apa, usaha dari rumah, nggak perlu modal, dengan keterampilan yang bisa Photoshop
dan Corel ini bisa menghasilkan apa, bisa dibuat apa. Nah, ini saya kasih contoh salah satu contoh dan bukti saya dari rumah bisa menghasilkan ratusan juta berbekal ilmu sederhana, pengetahuan sederhana, tetapi juga selain kita bisa mendesain seperti ini, kita juga harus paham produk seperti ini. Kita harus bisa membuatnya seperti di mana, beli kertasnya di mana, cara menghitungnya di mana, terus sablon di mana, bikin seperti ini di mana. Nah, itu nanti didapat dari pengalaman, dari semakin lama kita bergerak di bidang ini, semakin banyak channel kita, semakin banyak pengalaman yang kita dapat, sehingga kita tahu cara menghitung. Nanti kita bahas di segmen yang lain ya, cara menghitung kop surat, kartu nama, dan sebagainya. Kita bahas di waktu yang lain. Nah, kalau untuk kasaran ini tadi kan di PO harga jual saya itu sekitar 50.000 ya, 50.000. Nah, ini untuk perkiraan kasar ya, pulpen ini paling harganya 3.000 ya, 3.000 atau 4.000 gitu ya. Bisa dicari sendiri di Tokopedia. Sablonnya mungkin 1.000, jadi anggaplah 5.000. Buku ini dengan kuantiti 2.000 pieces mungkin bikin ini modalnya sekitar 6.000 atau 7.000 ya, 6.000-an lah ya. Nah, yang paling mahal ini agendanya kemungkinan ini kemarin modalnya sekitar 25.000 ya, 25.000-an lebih ya, bisa lebih 25.000 lebih. Iya, antara 25 sampai 30.000. Jadi kalau total ini itu sekitar modalnya itu sekitar 40.000 ya. Nggak sampai 40.000, tapi kurang lebih 40.000-an lah. Jadi kita masih ada margin lah 10.000 ya. Margin kurang lebih 10.000 kalikan 2.000 pieces. Ya, sekitar kita masih mendapatkan 20-an juta, masih kita bisa mendapatkan dari pekerjaan seperti ini. Jadi kita bisa dari rumah. Kalau sistem kita sudah terbangun, kita sudah punya banyak relasi, kita bisa benar-benar bisnis kita bisa autopilot. Jadi kita benar-benar dari rumah, kita bisa email-emailkan ke rekan-rekan kita, ke reseller kita. Kalau memang kita belum punya mesin sendiri, belum punya kantor sendiri, kita bisa emailkan ke jaringan-jaringan kita untuk membuat produk-produk seperti ini gitu. Nah, untuk masalah bagaimana para pemula mendapatkan modal, bagaimana cara meeting yang baik, bagaimana cara menghitung biaya-biaya produk-produk seperti ini, bagaimana cara membuat penawaran, ya kita bahas di video lain waktu supaya ini konten waktunya tidak terlalu panjang ya. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan yang ingin memulai bisnis tapi masih bingung bisnis apa, atau dia kawan-kawan punya kemampuan Corel tapi tidak bisa menghasilkan uang banyak dari situ. Nah, mudah-mudahan ini dapat jadi inspirasi untuk teman-teman sekalian mengembangkan bisnis melalui dunia digital seperti ini ya.